Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilo Anggreni dengan NIM 1817051020. Di sini saya bersama dengan 5 rekan saya yang bernama Niputu Yunika Sasmita, Igede Wahyu Putra, Nah, di sini kami akan membahas materi tentang rasio solvabilitas. Jadi subbab yang akan kami bahas yaitu pengertian, tujuan dan juga manfaat rasio solvabilitas, kemudian ada jenis-jenis rasio solvabilitas dan juga hasil pengukurannya. Nah, materi yang pertama, pengertian tujuan dan juga manfaat rasio solvabilitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Ida Kurniawati, NIM 1817051201. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian rasio solvabilitas. Analisis laporan keuangan adalah prosedur akuntansi dan penilaian yang benar akan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta, kewajiban, dan modal dalam neraca yang dimiliki. Untuk menjalankan operasinya, setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan mestinya. Menurut Fred Weston, rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi. Yang pertama, kreditor mengharapkan ekuitas atau dana yang disediakan sebagai margin keamanan. Artinya, jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, resiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. Yang kedua, dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat. Tetapi tetap saja penguasaan atau pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir, bila tahap lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran rasio solvabilitas. Di sini pengukuran rasio solvabilitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman yang digunakan untuk permodalan. Yang kedua yaitu melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat dari rasio solvabilitas. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung pada tujuan perusahaan secara total. Berikut ini merupakan beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu kepada pihak berwawasan perusahaan terhadap kewajiban lainnya. Yang kedua yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengurus kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima untuk menilai sehabis pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari serial rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menilai seberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih akan sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Wahyu Putra. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari rasio solvabilitas. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk menganalisa kemampuan perusahaan terhadap kewajiban pihak lain. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan mengelola kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis sehebat apapun aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dan yang kelima, untuk menganalisis apapun yang besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Kemudian, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang terakhir, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada sekian kalinya modal sendiri.
Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Yang kedua ada debt to equity ratio. Long-term debt to equity ratio. Kemudian yang keempat ada time interest earned. Kemudian yang kelima ada fixed charge coverage. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dari jenis debt to asset ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dari hasil pengukuran, perkiraan perusahaan tidak akan mampu menutupi utangnya dengan aset yang dimilikinya, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak akan mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula dengan rasionya rendah. Nah, lebih kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran utang penilaian baik tidaknya rasio perusahaan, rasio rata-rata industri yang sejenis. Jika perusahaan memberikan utang, perusahaan perlu menambah ekuitasnya secara teoritis. Hubungan perusahaan di likuidasi masih mampu menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio yang dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Nah, bagi bank atau kreditor, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggungnya atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Malah dengan rasio yang rendah semakin tinggi tingkat yang disediakan dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan nilai aktiva. Rasio hutang terhadap ekuitas untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung urusan dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio bagian long term debt to equity ratio yang menjelaskan tentang rasio antara hutang jangka panjang dengan modal itu sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal yang disediakan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya, yaitu times interest earned. Menurut Jeffrey Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini juga diartikan oleh James C. Van Horne sebagai kemampuan perusahaan untuk membayarkan biaya bunga seperti rasio cakupan. Nah, secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman dan juga dapat menjadikan ukuran untuk mendapatkan tambahan pinjaman baru dari kreditor karena suatu perusahaan ini telah menjaga kepercayaan dari kreditor tersebut. Nah, demikian pula sebaliknya, apabila rasio yang didapatkan adalah rendah, maka dari itu kemampuan perusahaan untuk membayarkan bunga dan juga biaya lainnya juga akan semakin rendah. Sehingga hal ini dapat membuat kreditor itu kehilangan kepercayaannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Yunika Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi rasio pada neraca PT Yumiko Maharani. Cakupan biaya tetap atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang hampir sama dengan rasio times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh utang jangka panjang atau sewa aktiva berdasarkan kontrak atau lease kontrak. Biaya tetap merupakan biaya bunga tambahan kewajiban tahunan atau jangka panjang. Seandainya rata-rata industri untuk fixed charge coverage adalah 10 kali, untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali, dan ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman.
Sementara itu untuk tahun 2006 dengan rasio 12 kali itu termasuk cukup baik karena berada di atas rata-rata industri. Sehingga selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil pengukuran. Dari hasil pengukuran rasio ini dapat diketahui kondisi dan peringkat dari perusahaan. Debt to asset ratio sebanyak 49% pada tahun 2005, artinya dari aktiva perusahaan didanai sebesar 49% dan juga berarti sebanyak 41% dibiayai dengan modal dari para pemegang saham. Kemudian tahun 2006 sebanyak 48% dari aktiva perusahaan didanai utang dan sebanyak 42% dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Jika dibandingkan dengan standar industri 35%, kondisi perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 bisa dikatakan tidak baik. Artinya perusahaan dibiayai dengan utang melebihi rata-rata dari industri. Rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp91 pada tahun 2005 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham. Perusahaan dibiayai oleh hutang sebanyak 91%. Dengan demikian pula pada tahun 2006 yaitu 90,4% mendekati 90%. Jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio sebesar 80%, perusahaan masih kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2006. Pembatasan kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Waktu bunga yang diperoleh pada tahun 2005 adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian untuk tahun 2006, kali bunga yang diperoleh adalah 76 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis adalah 10 kali, rasio untuk tahun 2005 dikatakan baik. Untuk tahun 2006 tidak baik, itu karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di kemudian hari. Untuk tahun 2005 hanya 85 kali. Untuk tahun 2005 hanya 8,5 kali. Dan ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri dan tentu akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman baru. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya dan rekan-rekan saya mengakhiri presentasi ini dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.